Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai Microsoft PowerPoint. Oke. Nah, minggu kemarin sudah Ibu jelaskan ya tentang Microsoft PowerPoint. Apa sih yang dimaksud dengan Microsoft PowerPoint? Microsoft PowerPoint ini merupakan program yang digunakan untuk membuat slide atau presentasi yang dikeluarkan oleh Microsoft sebagai produsennya ya. Oke. Jadi di sini Microsoft itu ada berbagai macam ya. Yang kita kenal, yang kita sudah kenal ada Microsoft Excel, Microsoft Word dan juga Microsoft PowerPoint ini. Nah, lalu bagaimana sih cara untuk memulai program Microsoft PowerPoint? Nah, untuk memulai program Microsoft PowerPoint ya, misalnya untuk memulai program Microsoft PowerPoint, yang pertama kita klik menu Start ya, di sini ada di paling pojok ada Start, kita klik aja. Kemudian kita cari Microsoft PowerPoint. Nah, karena di sini Ibu sudah ada ya, sudah langsung, jadi Ibu bisa langsung klik saja software ini, Microsoft PowerPoint-nya. Namun apabila tidak ada tampilannya di sini, kita boleh klik all programs ya. Di sini klik all programs, kemudian cari Microsoft Office ya. Oke, kita cari Microsoft Office. Nah, ada ya ini ya. Oke, klik aja Microsoft Office. Nah, di sini ada berbagai macam Microsoft. Kita cari Microsoft PowerPoint. Nah, di sini ada Microsoft PowerPoint 2010. Adapun yang 2003, 2006 dan lain sebagainya. Kita klik aja. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari Microsoft PowerPoint. Ya, ini ada tampilannya. Nah, kemudian kalau misalkan kalian mau membuat materi, kita klik aja di sini, kita tulis aja materi yang akan disampaikan itu tentang apa. Ya, misalnya di sini materi TIK kelas 8. Oke. Seumpamanya kita sudah mulai membuat berbagai macam slides ya, banyak. Misalnya, kemudian kita mau menyimpan materi ini ya, dokumen ini. Caranya yaitu tinggal klik menu file, kemudian klik save ya, save di sini, kemudian tulis di sini ada misalnya judulnya mau apa, misalnya materi TIK. Oke, boleh ya, misalnya materi TIK. Oke, kita klik save aja. Kalau sudah di save berarti tandanya di menu title ya, di title bar ini, maaf bukan menu tapi title bar ini akan berubah menjadi nama yang sudah kita buat tadi ya. Oke. Nah, mungkin kalian tidak lupa ya, Ibu harap tidak lupa untuk berbagai macam tool yang ada di Microsoft Excel kemarin, karena hampir sama dengan yang ada pada Microsoft PowerPoint. Oke. Nah, contohnya di sini Ibu akan menampilkan Microsoft PowerPoint yang sudah Ibu kasih materi ya, dan sudah Ibu desain. Oke. Nah, ini merupakan contoh tampilan Microsoft PowerPoint yang sudah Ibu desain ya. Di sini ada cara membuka dokumen baru, kemudian menyimpan dokumen, materi-materinya. Nah, kemudian di sini juga ada bar ya yang harus kalian tahu. Oke, kalau kemarin di Microsoft Excel juga sama ya, ada bar, ada berbagai macam bar. Yang pertama ada toolbar, kemudian ada menu bar ya, menu bar itu yang ini, ada file, home, insert, designs ya, kemudian animation, slideshow, review dan view. Kemudian ada title bar, kalau title bar itu judul. Nah, ini ya. Oke, ini. Nah, kemudian juga pada PowerPoint di sini ya, menariknya di PowerPoint ini ada model-model tampilan atau model view. Yang pertama itu ada normal view. Normal view itu adalah jendela utama untuk mengedit tampilan presentasi. Nah, yang seperti Ibu tampilkan ini adalah normal view, karena pada normal view ini kita bisa mengetik materi-materi atau mengetik
berbagai macam yang kita inginkan ya itu. Kemudian ada slide sorter. Oke, kita lihat ya untuk iconnya. Oke, nah ini untuk icon normal view, kemudian di sini untuk icon slide sorter. Slide sorter view, kita klik aja di sini, nanti tampilannya akan seperti ini. Ya. Oke, tampilannya akan seperti ini. Nah, kemudian kalau ada lagi reading view. Kalau reading view itu hampir sama dengan slideshow ya. Slideshow, kita klik aja slideshow. Diklik, nanti akan seperti tampilannya seperti ini. Kalau slideshow ini, jadi tampilannya itu dia akan memperlihatkan slide, dan juga apabila gambar-gambarnya bergerak, ada animasinya, dia akan keluar gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan sudah menulis materi di PPT atau PowerPoint, kemudian kita mau menutup jendela ya. Oke, kalau mau menutup jendela kita boleh klik ESQ di sini, klik aja. Nah, terus mau dinormalkan lagi juga nggak apa-apa, mau seperti ini juga nggak apa-apa, normal. Nanti kita bisa klik file ya. Nah, di sini ada klik file, kemudian pilih exit. Oke, klik exit, nanti dia akan close sendiri, akan keluar sendiri. Atau kalau misalkan nggak mau ribet, boleh kita langsung ke tombol close aja yang merah di sini. Ada ya, close. Nah, oke, itu untuk secara singkat penjelasan mengenai Microsoft PowerPoint. Nah, selanjutnya untuk penulisannya ya. Di sini ada di tampilan menu. Nah, ada font huruf, kemudian ada font size, jadi untuk ukuran size ya, size ini ukuran tulisan. Kemudian ini ada font, ini untuk font face, jadi macam-macam tulisannya, ada dancing script, kemudian ada century gothic dan lain sebagainya ya. Tuh, ini bisa berubah-ubah sesuai dengan keinginan kita, jadi kita mau pilih yang mana, nanti ini bisa tinggal diklik aja ya. Oke. Kemudian nah ini ya, bagian ini merupakan line stack ya. Jadi kita mau ngambil rata tengah, rata kiri, rata kanan, atau misalkan rata kiri kanan itu sama ya. Nah, namanya itu adalah justify. Oke, kalau misalkan kita ternyata mau membuat tulisan rata kanan kiri itu sama, nah kita klik aja justify. Namun sebelumnya ya, sebelum kita mengklik ini, terlebih dahulu kita harus membloknya ya. Memblok itu dengan cara menekan mouse-nya, kemudian arahkan pada tulisan yang mau kita edit gitu ya. Oke. Nah, di sini ada ternyata mau justify. Oke. Nah, ini jadi rata kanan kiri. Kalau misalkan ternyata mau rata kiri aja boleh seperti ini. Kalau mau rata tengah aja, oke, seperti ini. Nah, kalau ibu pilih yang center ya ini. Jadi untuk tampilannya ada di tengah gitu. Nah, kemudian ada lagi ini bold ya, kemudian ada italics ya, kemudian ada underline ya. Kalau bold ini jadi untuk supaya tampilan tulisannya itu lebih tegas ya, lebih tebal. Nah, contohnya, oke, contohnya ini ya, ada program PowerPoint point. Ini yang berbeda tulisannya dengan yang di bawahnya. Karena apa? Oke, maaf. Karena ibu itu sudah mengklik bold di sini ya. Direct boldnya diklik, sedangkan tulisan-tulisannya ini tidak. Kalau misalkan tulisan ini mau di bold juga gampang ya, tinggal di blok aja kemudian klik bold. Oke, sama ya. Nah ini merupakan contoh yang justify tadi ya, ini kanan kiri sama. Kalau misalkan tengah seperti ini, rata kanan seperti ini, rata kiri seperti ini ya. Jadi kalau rata kiri ini bagian ininya tidak rata, tapi kalau misalkan justify itu rata. Oke ya. Kemudian ini ada yang namanya bullets and numbering ya, bullets and numbering. Jadi untuk poin-poin, nah seperti ibu ini ya, ada X, kemudian ada apa, gambar itu macam-macam ya. Oke. Kemudian ini untuk angkanya, angka 1 2 3 4 dan angka Romawi dan lain sebagainya ya.
Nah, di sini juga ada tampilan-tampilan shapes ya. Oke, untuk kalau kita mau membuat triangle, membuat panah, smile, dan tanda-tanda yang lainnya, boleh diklik di situ. Ya, di sini ada shape file untuk warna ya, outline untuk warna garisnya ya. Ini untuk menemukan kata. Oke, misalkan kita di sini mau menemukan kata apa nih? Kata tugas misalnya ya. Tulis ada enggak, kalau misalkan ada nanti dia akan keluar sendirinya. Gitu. Nah, ya ini untuk new slide-nya tadi, tampilan new slide, layout-nya. Oke, layout. Oh ya, ini tampilan judul, quotes, title, one column. Oke, dan lain sebagainya ya. Tuh. Copy paste cut. Sudah pada tahu mungkin ya. Nah, kalau animasi ini tuh. Oke. Ini untuk formatnya ya, ini untuk membuat garis misalnya warna ini. Nah, oke, langsung ya ada di view aja. Format. Mau dirubah misalnya ya, warna garisnya boleh ke save outline. Kita klik misalnya warna merah. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk fungsi-fungsinya bisa kalian baca-baca lagi dari yang kemarin ya, Microsoft Excel. Nah, ini untuk di menu insert, ini ada berbagai macam submenu ya. Oke, kita coba ya. Nah, misalnya chart itu adalah grafik ya. Di sini ada grafik kolom, grafik line, grafik garis, kemudian ada pie, grafik lingkarannya, ada grafik batang juga ya. Ini ada berbagai macam grafik, misalnya ini. Oke, nah ini contohnya. Nah, kalau untuk Microsoft PowerPoint ini ya, kalau misalkan kita mau menyisipkan grafik, nanti grafik ini dia akan otomatis terhubung dengan Microsoft Excel ya. Jadi kalian harus menguasai juga untuk Microsoft Excel, karena dia akan otomatis terhubung. Contohnya misal kita mau mengedit ini kategori 1 ya, diedit jadi kelas. Oke. Nanti otomatis di sininya itu akan berubah jadi kelas ya. Kalau kita mengubah kategori 2 menjadi 8, tulisan 8 ya. Oke, nanti otomatis di bagian ininya juga akan berubah menjadi 8 ya. Nah, jadi kalau untuk grafik dia akan otomatis terhubung kepada Microsoft Excel ya. Oke, ibu ulangi lagi ya untuk Microsoft Excel sambil mereview. Jadi ini ada menu-menunya, menu bar ya, kemudian ada title bar dan ada toolbar ya. Nah, ini untuk bar rumus ya, FX ini. Oke ya, jadi nanti kalau misalkan kita mau nulis rumus, misalnya sama dengan menambahkan ya, sum kurung buka, diklik ini, kurung tutup, enter ya, ada hasilnya jumlahnya. Nah, ini tabel rumus. Jadi kalau misalkan kita mau melihat rumus di sini ya. Oke. Baik, selain grafik juga kita bisa menyisipkan foto ya. Di sini fotonya boleh diklik, kemudian new foto album. Nanti kita cari di folder-folder mau foto apa, misalnya mau mengasih materi tentang binatang atau tentang tumbuhan. Nah, kita menyisipkan foto-foto tentang tumbuhan, tentang binatang, atau tentang sesuatu yang berkaitan dengan materi yang kita sampaikan, seperti itu ya. Nah, di sini juga ada untuk simbol ya. Nah, di sini simbol untuk matematika ya, kalau misalkan kalian nanti sekolah atau melanjutkan kuliah misalnya di jurusan matematika, mau buat presentasi tentang materi matematika boleh di sini, atau misalkan mau membuat tugas matematika bisa ya di situ, di equation, klik equation ya. Sini banyak pilihannya. Oke, baik, mungkin untuk materi Microsoft PowerPoint itu dicukupkan sampai sekian dulu ya.
Thanks for your attention. Jangan lupa jaga kesehatannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.